Cuma generate doang. Sebenarnya harus disesuaikan dengan aktivitas kalian. Siapa kalian yang di sini kalau setelah makan minumnya es teh manis atau Assalamualaikum, apakah bisa dibuka Pak Esa? Ya, bisa Pak. Oh iya, silakan Bapak. Ya Pak Tedo dibuka dulu mungkin. Oh ya, baik, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Esa yang kita hormati bersama, kemudian juga rekan-rekan PRSDI yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada acara meeting pekanan PRSDI pada hari ini yang akan diisi oleh kelompok riset Natural Language Processing, dan alhamdulillah ketiga narasumber, Pak Raisa, Pak Tri Sampurno, dan Mbak Elvira sudah hadir. Mungkin pertama kita akan meminta Pak Esa untuk memberikan sambutan. Silakan Bapak Esa. Ya, baik Pak Teduh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu semua. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan pekanan, ya, yang mana pada hari ini akan disampaikan ya kegiatan riset atau sharing session ya dari kelompok riset Natural Language Processing ya, tim dari Pak Teduh ya dan kawan-kawan ya. Mungkin sebelum acara dimulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, alhamdulillah beberapa ajuan
hak cipta ya sudah disetujui ya dan disertifikasi terutama untuk hak cipta ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat atau sudah disetujui ya, kami mengucapkan selamat ya. Alhamdulillah ini merupakan capaian yang sangat bagus ya. Sehingga dengan adanya sertifikasi terutama hak cipta, nah itu nanti bisa digunakan ya untuk proses lisensi ya. Jadi setelah kita dapatkan hak cipta, nanti kita bisa sampaikan ya atau bisa kita tawarkan ya, katakanlah seperti itu, apa yang sudah kita buat ya ke perusahaan-perusahaan yang terkait ya pada berbagai kesempatan ya, silahkan bisa sampaikan ya atau dipromosikan ya, sehingga nantinya ada peluang untuk dilisensikan ya. Karena itu tahapan selanjutnya setelah kita mendapatkan sertifikasi ya, baik hak cipta maupun paten. Kemudian juga tidak lupa untuk mengupload ya data-data capaian tersebut ke form ya yang sudah disediakan ya oleh tim Monef untuk monitoring capaian pusat riset tiap bulan ya, atau tiap semester ya. Jadi spreadsheet-nya saya rasa semua Bapak Ibu sudah mengetahuinya ya. Jadi mohon sertifikat KI terutama hak cipta yaitu mohon bisa diupload di spreadsheet tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua, beberapa kelompok riset sudah merencanakan ya untuk mengundang expert ya yang nantinya bisa memberikan semacam pertemuan ya atau mungkin diskusi ya, ada yang 1 hari, mungkin ada yang 3 hari misalkan seperti itu. Nah, itu tentu nanti akan memerlukan dukungan misalkan akomodasi ataupun konsumsi ya untuk saat kegiatan, termasuk juga jika expert tersebut saat berkunjung ke PRSDI akan mengadakan misalkan workshop ya atau seminar misalkan ya. Nah, untuk hal ini mohon Bapak Ibu yang menjadi PIC nanti bisa segera untuk membuat semacam RAB-nya ya untuk kebutuhan, misalkan kebutuhan konsumsinya sebanyak berapa, kemudian nanti akan diselenggarakan di mana ya. Jadi mungkin bisa dibuat semacam KAK ya, ringkas ya seperti itu, sehingga nanti bisa seawal mungkin ya kita ajukan support ya, pendanaan dari ORE ya, terutama untuk konsumsi dan akomodasi. Nah, sedangkan untuk kemarin ada yang sempat bertanya apakah ada honorarium ya. Nah, ini masih saya coba tanyakan kembali ya. Karena ini untuk narasumber yang berasal kemana dari luar negeri ya. Kalau narasumber eksternal BRIN yang dari dalam negeri tidak masalah ya, selama ini bisa mendapatkan honor narasumber ya, terutama untuk kegiatan webinar kita ya. Namun ini kasusnya untuk para expert ya yang mungkin berasal dari luar negeri. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini masih ada waktu ya untuk lowongan ya CASN yang CASN S3. Nah, ini saya mohon bantuan Bapak Ibu ya, jika ada kolega atau mungkin ada expert atau ahli ya yang sekiranya WNI yang mungkin masih diaspora atau mungkin di Indonesia ya, yang kira-kira berpotensi ya memiliki bidang kepakaran ya sesuai dengan kegiatan riset di PRSDI yang nantinya juga bisa memperkuat riset Bapak Ibu ya. Nah, ini mohon sekiranya bisa dikontak ya, ditawarkan untuk ikut bergabung ya ke BRIN ya, karena ini waktunya kalau tidak salah masih 3 hari ya. Silakan nanti bisa di kontak ya, kalau memang dikenal ya secara personal ya. Namun kalau sekiranya belum mengenal secara personal, nah nanti
mungkin perlu ya bantuan saya untuk mengontak ya lebih awal, ya, saya selaku Kapus ya. Nanti silahkan mohon bisa disampaikan ke saya sehingga nanti saya juga bantu untuk menawarkan ya peluang yang bagus ini untuk bergabung dengan BRIN. Karena kita harapkan talenta-talenta tersebut ya bisa memperkuat riset dan inovasi di Indonesia, khususnya yang diselenggarakan oleh BRIN. Ya. Memang sebagian besar expert ataupun ahli-ahli yang sesuai dengan bidang PRSDI itu sudah pasti dalam posisi yang posisi yang tidak menganggur ya, sudah pasti yang bersangkutan posisi sedang bekerja ya, apakah di luar negeri ataupun apakah di Indonesia ya. Ya tentunya bukan sebagai ASN ya. Nah ini kita coba tawarkan talenta-talenta tersebut untuk bergabung ke BRIN ya. Jadi kita sampaikan informasi bahwa ada peluang untuk bergabung ke BRIN ya. Karena beberapa yang saya kontak mengaku belum mengetahui ya informasi peluang ini. Ini boleh jadi mereka juga belum mengetahui ya sehingga tidak melakukan registrasi atau ikut mendaftar sebagai CSN. Ya, jadi kita coba ya kalau misalkan mereka menerima ya dan bersedia, alhamdulillah ya. Kemudian kalau misalkan mungkin mereka masih belum ingin tetap di tempat yang sekarang ya, belum berminat ya mungkin kita tawarkan untuk kolaborasi riset misalkan. Jadi tetap kita coba ajak ya rekan-rekan tersebut ya, khususnya BNI tersebut yang memiliki kepakaran untuk bisa memajukan riset dan inovasi di Indonesia. Ya mungkin demikian 3 hal yang ingin saya sampaikan, khusus yang ketiga ini karena waktunya tinggal 3 hari, mohon bantuan Bapak Ibu semua. Demikian sekali lagi terima kasih atas narasumber dari kelompok riset NLP untuk hari ini. Semoga pertemuan ini bisa menjadi diskusi yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Esa atas sambutan dan arahannya. Baik-baik, mungkin kita mulai saja acara meeting bekanan PSDI sesuai tertulis yang tertulis di undangan. Untuk kesempatan pertama adalah dari Mbak Nuraisa Novia Hidayati yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Silakan Mbak Raisa. Mohon rekan-rekan kalau misalkan ada pertanyaan selama presentasi, silakan dituliskan di kolom chat Zoom. Terima kasih. Silakan Mbak Raisa. Terima kasih Pak Teduh, saya izin share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan PRSDI semua. Saya Nuraisa Novia Hidayati dari KRNLP. Kali ini akan mempresentasikan mengenai eksperimen klasifikasi hoax pada isu politik. Eksperimen ini masih berjalan hingga saat ini. Jadi pada awal tahun kami membuat studi literatur mengenai identifikasi hoax. Dan saya diberi amanah untuk mempelajari 4 paper ini. Dengan rentang tahunnya adalah di 2018 sampai dengan 2021. Dari keempat paper ini terlihat bahwa metode yang digunakan adalah semi-supervised, di mana mereka menyoroti adanya keterbatasan sumber datanya. Dan juga kebanyakan dari paper yang dipelajari pada saat menyusun SLR ini yang digunakan adalah berbasis neural networks dan juga large language model dengan model transformer. Lalu untuk menentukan model utama yang akan digunakan sebagai teacher model dalam menyusun metode semi-supervised, saya mempelajari 4 paper ini.
dengan rentang waktu dari 2020 hingga 2023, terlihat bahwa dari 4 paper ini, metode yang sering digunakan adalah BLSTM, CNN, dan gabungan dengan word embedding menggunakan BERT, maupun model utamanya untuk klasifikasi adalah BERT, yang kemudian dimodifikasi dengan CNN dan juga word embedding word2vec. Oleh karena itu, pilihan arsitekturnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah word embedding menggunakan BERT, karena menggunakan informasi kontekstual dua arah. Lalu arsitekturnya berbasis transformer yang prosesnya akan bisa menggunakan parameter yang lebih besar. Lalu juga dapat menggunakan pre-training objektif yang lebih fleksibel untuk di tune up. Ya, kemampuan fine tuningnya. Lalu fitur yang kedua adalah metode klasifikasinya menggunakan CNN. CNN ini untuk mempertegas fitur lokal yang ada pada teks dan juga prosesnya yang paralel. Akan tetapi dikombinasikan dengan BLSTM yang lebih kuat pada proses sequence modeling dan juga long-term dependencies-nya, lalu juga menggunakan bidirectional information flow. Karena pada hoax detection yang dikuatkan di sini adalah pemahaman konteks. Sehingga baik menggunakan BERT, CNN, dan BLSTM di sini adalah untuk menangkap fitur dari konteks pada teks yang ada. Lalu preprocessing datanya, data clean-nya memastikan bahwa tidak ada data yang empty. Lalu tipe datanya string, dan ini adalah klasifikasi sederhana, hoax dan non-hoax, 1 dan 0, lowercase, dan menghapus karakter tunggal yang tidak memiliki makna. Data yang digunakan tercantum pada sumber Kaggle dan ditambahkan 2000 data yang dianotasi secara manual berdasarkan sumber dari beberapa Facebook dan news platform yang saya olah. Lalu data ready-nya adalah menyeimbangkan data setiap kelas dengan menggunakan undersampling, karena di sini data hoax-nya dan data non-hoax atau data cek faktanya itu tidak seimbang. Sehingga data resmi atau data faktanya akan dikurangi sehingga sama jumlahnya dengan data hoax. Lalu split data dengan proporsional, setiap kelas target sama jumlahnya pada setiap data train dan data test. Sebenarnya datanya nanti akan dibagi menjadi 3, data train, data validasi, dan data develop. Ini adalah data yang digunakan. Total data yang digunakan adalah 13.004 baris berita tentang politik, dibagi menjadi 3 tipe data dengan distribusi sebagai berikut. Pertama, train datanya, label 0 atau non-hoax adalah 6006, dan label 1 hoax adalah 5998. Develop data label 0 258 dan label 1 242. Tes data label 0 262 dan label 1 238. Lalu untuk distribution length-nya, ini adalah pada train data, terlihat bahwa length-nya adalah dari 0 sampai 1000. Hijau itu adalah untuk label 1 dan ungu adalah label 0. Ini adalah di dev datanya. Dan ini adalah pada saat tes data. Terlihat pada distribusi ketiga data tersebut bahwa label 0 atau non-hoax memiliki kecenderungan lebih panjang dibandingkan dengan label 1 yang diidentifikasi sebagai hoax. Dan ini adalah word cloud-nya. Terlihat pada word cloud for label 1, baik pada train data dan dev data itu terlihat ada akun Facebook. Jadi pada data yang dilabeli sebagai hoax itu sumbernya adalah berasal dari Facebook kebanyakan. Word embedding menggunakan BERT pretrain, yaitu Cahaya BERT based Indonesian, menggunakan pretrain khusus berbahasa Indonesia yang di sini modelnya adalah Cahaya BERT, lalu menggunakan return untuk tokenisasi dan juga paddingnya, tapi proses ini kemudian menghasilkan out of memory, jadi terlalu besar, sehingga akhirnya digunakan dengan solusi batching.
melakukan tokenisasi string text menggunakan tokenizer BERT, lalu memisahkan data input menjadi batch dan melakukan tokenisasi untuk setiap batch. Jadi diprosesnya per batch, kemudian digabung kembali untuk efisiensi komputasi. Proses batch memproses setiap batch melalui model BERT. Setelah itu digabungkan. Ini adalah aplikasi code-nya. Lalu proses model. Proses modelnya pertama adalah menggunakan, inputannya tadi menggunakan BERT embeddingnya, kemudian dimasukkan ke dalam CNN. Layernya adalah sebagai berikut. Lihat ada kernel size-nya ini nanti akan dioptimasi berdasarkan beberapa kali trial. Lalu yang kedua adalah LSTM, jadi forward dan backward, jadi BLSTM. Kemudian ini adalah untuk melihat mana yang lebih optimal. Jadi tidak langsung didefinisikan, melainkan menggunakan beberapa trial untuk menemukan parameter paling optimal. Maksimal trial yang didefinisikan di sini adalah 10 kali trial. Model akhir berdasarkan 10 kali trial, filternya adalah 200, kernel size-nya 5, kernel CNN-nya 0,001, unitnya 150, kernel regularizer-nya 0,01, reg regularizer-nya adalah 0,01, kernel dense-nya 0,01. Mendapatkan akurasi di 98%. Ini adalah di sebelah kanan adalah susunan dari layer yang digunakan. Hasilnya adalah sebagai berikut, akurasi modelnya meningkat tapi sempat jeblok di sekitaran 0 sampai 5 epoch. Lalu juga loss modelnya juga terlihat stabil, tapi di 0 sampai 5 epochnya juga terlihat ada lonjakan yang cukup tinggi. Untuk confusion matrix-nya terlihat bahwa akurasinya sesuai 98%, hanya terjadi sedikit kesalahan klasifikasi data. Lalu melakukan cross-check performa model. Model di cross-check menggunakan proses preprocessing yang sama dan juga dengan beberapa kalimat ini ada 3 kalimat yang diuji dan ketiganya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan karena ketiganya berhasil diklasifikasikan dengan benar, baik hoax maupun non-hoax. Lalu bagaimana dengan opsi arsitektur lain yang kami gunakan adalah LLM pre-train. Ini menggunakan RIFKI, Indo-BERT Hoax Classification. Jadi ini adalah fine-tune version dari Indo Benchmark, Indo-BERT Base P1. Sementara untuk datasetnya, saya sudah sempat menghubungi autornya atau pemiliknya dan tidak dibalas. Jadi memang kondisinya saat ini adalah masih dataset yang digunakan untuk fine-tune masih unknown dataset. Dengan loss-nya sekian 0,6230, akurasinya sekitar 80%. Ini adalah model arsitekturnya seperti ini. Berdasarkan model arsitektur tersebut, di fine-tune menggunakan LoRa. Jadi apa itu LoRa? LoRa adalah Low Rank Adaptation Technique Fine-tune, efisien untuk model bahasa besar. Konfigurasi LoRa menentukan tugas, rank, turning rate, dan dropout, memilih lapisan target untuk modifikasi. Cara kerja LoRa menambahkan matriks bobot berperingkat rendah ke lapisan tertentu. Jadi nanti akan memilih beberapa layer yang akan dibebankan weight-nya untuk kemudian di-training ulang berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Dan hanya melatih matriks kecil ini, bukan keseluruhan parameter model. Dikasih kodenya, target layer disesuaikan dan akan menjalankan proses train pada layer yang telah ditentukan dengan tambahan data berlabel yang baru. Jadi yang diambil adalah beberapa layer attention-nya, seperti ini. Ada BERT encoder layer 0, BERT encoder layer 1, dengan self-query, self-key, dan self-value. Trainable parameternya adalah 38.402 dari keseluruhan parameter 124.481.284. Jadi untuk fine tune ini hanya sedikit sekali yang di train ulang dan di fine tune. Berikut berdasarkan 5 epoch, terlihat pada loss-nya itu tidak terlalu signifikan meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu overfitting pada
tambahan data yang ada, dan akurasinya masih sangat bagus, 97 hingga 98% terakhir di epoch 5. Lalu bagaimana dilihat pada saat diaplikasikan pada beberapa teks. Jadi ini sebelum di-train atau di fine-tune menggunakan LoRa, jadi ada beberapa kalimat yang seharusnya diklasifikasikan sebagai hoax dan non-hoax. Yang berwarna merah itu adalah kesalahan klasifikasi, dan ada 2 yang memiliki kesalahan klasifikasi. Lalu ketika sudah di fine-tune, nah, ini yang masih dicoba dipecahkan, kenapa pada kalimat pertama justru yang tadinya benar, malah kemudian setelah di fine-tune mengalami kesalahan. Kemungkinan pertama adalah karena ada truncate yang saya definisikan sebagai truncate-nya itu akan dikurangi berdasarkan kalimat di sebelah kiri atau kalimat awal. Nah, mungkin dari situ kalimat awalnya dipotong sehingga kemudian menjadi agak bias dengan data yang baru, dan akhirnya kemudian yang awalnya benar kemudian menjadi salah klasifikasi. Tapi di sini Rusun Puspa Agro Sidoarjo dirusak oleh pengungsi Rohingya yang awalnya salah klasifikasi menjadi benar, menjadi hoax. Lalu DPR khawatir data pengguna Facebook hingga sampai akhir ini masih mengalami kesalahan klasifikasi. Seharusnya non-hoax, tapi tetap diklasifikasikan sebagai hoax baik pada saat model di fine-tune, di-train, maupun sesudah model di fine-tune dan di-train. Berdasarkan beberapa paper dan juga data yang digunakan serta eksperimen, berikut adalah mind map untuk melawan berita palsu yang saya buat. Jadi algoritmanya itu bisa berbasis konten. Untuk saat ini masih menggunakan pemeriksaan berbasis konten. Jadi ada analisis linguistik, pemeriksaan bahasanya, lalu analisis stylometrik, style penggunaan bahasanya. Terkadang yang menggunakan bahasa resmi diklasifikasikan sebagai hoax, sementara yang berbahasa tidak terlalu resmi diklasifikasikan sebagai non-hoax karena dianggap genuine dari orang yang menulis, bukan berasal dari translate. Lalu ada pemeriksaan fakta, sistem otomatis memeriksa klaim dengan fakta dari basis data kredibel. Biasanya dari news platform ada pemeriksaan cek fakta. Dan yang kedua ini sedang diusahakan, yaitu algoritma berbasis sumber. Jadi setiap sumber diberikan skor kredibilitas berdasarkan track record-nya. Dan verifikasi sumber, apakah sumber ini sudah didaftarkan dalam daftar hitam yang sering sekali menyebarkan berita hoax. Dan sumber daftar hitam ini belum ada yang bisa kita acuh hingga saat ini. Lalu metrik otoritas dan kepercayaan. Sumber dievaluasi berdasarkan rekam jejak sumber, frekuensi perbaikan yang dikeluarkan, dan ulasan oleh entitas kredibel lainnya. Kemudian ada juga berbasis difusi, yaitu pola penyebaran, kecepatan penyebaran, dan analisis jaringannya seperti apa, serta perilaku penggunanya. Apakah berita sering dibagikan tanpa komentar atau like yang terlihat lebih banyak tanpa menunjukkan apakah like dan komentar ini adalah orang yang asli atau genuine. Lalu algoritma hibrida menggabungkan keduanya, jadi ada multifitur, pola linguistik, kredibilitas sumber, skor reputasinya, dan pola penyebaran. Lalu pembelajaran mesin dan AI, teknik pembelajaran mesin lanjutan untuk memproses dan menganalisis fitur-fitur yang digabungkan, dan pembaruan dinamis. Untuk penerapannya bisa menggunakan deteksi topik, ekstraksi topik dari teks pesan. Ini juga sedang dilakukan menggunakan bertopik. Bertopik sendiri yang dilakukan hingga saat ini digabungkan dengan kekuatan LLM, yaitu Llama, dan juga Sea-Lion yang fokus pada penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Lalu untuk ekstraksi entitas ini belum dilakukan. Jadi ekstraksi entitas ini adalah untuk melakukan pengecekan siapa, di mana, dan kapan. Dan juga pembentukan fakta, menggabungkan entitas yang diekstraksi menjadi sebuah fakta. Dan pemeriksaan silang untuk memvalidasi akurasinya.
serta normalisasi dan heuristik, menormalkan entitas, yaitu bahasa slang, bahasa kesalahan penulisan, dan lain sebagainya. Lalu code mixing juga ada. Lalu untuk sistem yang sudah berjalan di Facebook sendiri itu ada sistem yang sudah berjalan untuk melakukan identifikasi hoax. Dan juga seperti Google atau Bing, pencarian diambil dengan tingkat kepercayaan tinggi yang dirangkum oleh pengguna. Situs webnya juga berdasarkan beberapa acuan kredibel yang mengacu pada malware dan phishing. Lalu untuk snapshot Twitter juga itu sudah ada identifikasi untuk melihat apakah gambar sesuai dengan caption yang digunakan. Metrik terukurnya adalah akurasi, kecepatan deteksi, dan juga skor reputasi untuk sumber. Tantangannya, hingga saat ini kekuatan sistem otomatis ini belum akurat dan masih mengandalkan manusia. Jelas karena proses berita hoax-nya sangat dinamis, terutama pada sosial media. Lalu verifikasi real time untuk adanya kebutuhan kritis untuk sistem dalam memverifikasi. Dan pemodelan penyebaran informasi adalah salah satu tantangan utamanya. Jadi apakah penyebaran informasi itu akurat, struktur jaringannya seperti apa, ini yang masih hingga saat ini menjadi salah satu tantangan untuk melakukan deteksi berita palsu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Raisa atas paparannya yang sangat, kalau menurut saya sangat menarik dan juga kemungkinan besar akan membuka insight kita tentang bagaimana caranya kita melakukan analisis tentang berita palsu atau hoax. Terima kasih rekan-rekan yang ada permintaan silahkan pertanyaan silahkan dituliskan di chat Zoom. Terima kasih sekali lagi Mbak Raisa. Untuk kesempatan berikutnya ada Pak Tri Sampurno, silakan Pak Tri Sampurno. Baik, Pak Teduh, suara saya terdengar jelas? Terdengar Pak, saya Pak. Mohon izin share screen. Terlihat Pak ya? Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan semua, selamat pagi Pak Esa. Dalam kesempatan ini, sampaikan yang dilakukan oleh Mas Topan Sri Harmada dari PSS, Pak Teduh, dan Pak Adiat. Judulnya adalah evaluasi kualitas ChatGPT dalam penerjemahan teks sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Sejak awal tahun 70-an, sejarawan di Belanda mulai banyak meneliti serta menulis mengenai sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia dengan keluarannya antara lain berupa buku serta disertasi. Hasil penelitian dan tulisan-tulisan mengenai sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia yang terbit di Belanda sesungguhnya berisi informasi penting bagi bangsa Indonesia dalam rangka memahami lebih dalam berbagai peristiwa yang terjadi saat Perang Kemerdekaan. Sayangnya, hampir seluruh dokumen tersebut ditulis dalam bahasa Belanda dan sebagian besar belum tersedia teks terjemahannya. Sementara itu, penutur bahasa Belanda di Indonesia cenderung semakin menurun jumlahnya. Google Translate pada tahun 2016 meluncurkan Neural Machine Translation atau NMT yang memiliki kemampuan penerjemahan multibahasa. Selanjutnya, pada akhir tahun 2022, OpenAI memperkenalkan tool ChatGPT kepada publik. Dan dengan menggunakan GPT-4 engine yang dirilis pada tahun 2023, ChatGPT telah terbukti memiliki kemampuan penerjemahan yang baik. Namun demikian, untuk teks pada domain spesifik tertentu,
hasil terjemahan ChatGPT tetap masih harus dipastikan kualitasnya. Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi terhadap hasil terjemahan ChatGPT, khususnya pada domain teks sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya ketersediaan pasangan teks bahasa Belanda dengan referensi terjemahan bahasa Indonesianya, sehingga pemilihan metode evaluasi yang tepat menjadi sebuah tantangan. Kendala selanjutnya adalah permasalahan terkait hak cipta dari sumber data, baik data dalam bahasa Belanda maupun data terjemahan bahasa Indonesianya. Untungnya, pada tahun 2022 dan 2023 lalu, di Belanda telah terbit 12 buah buku hasil penelitian yang dilakukan oleh 3 lembaga penelitian sejarah di Belanda, yaitu KITLV, NIMH, serta NIOD, dengan tema kemerdekaan, proses dekolonisasi, serta berbagai peristiwa kekerasan dan peperangan di Indonesia yang terjadi selama periode tahun 1945-1949. Penelitian yang dimulai sejak tahun 2017 lalu itu didukung oleh pemerintah dan parlemen Belanda, dan dalam pelaksanaannya turut melibatkan para sejarawan Indonesia. 7 dari 12 buku tersebut diterbitkan dengan lisensi Creative Commons License, sehingga isinya dapat digunakan pada penelitian ini. Nah, ada berbagai metode evaluasi tentu ya untuk mengevaluasi kualitas ya hasil terjemahan ChatGPT dengan tema sejarah tersebut ya. Hanya saya di dalam penelitian ini melakukan langkah awal, katakan, yang saya sebut dengan metode evaluasi yang pertama, metode evaluasi 1. Nanti akan ada berbagai metode evaluasi lainnya yang akan dilakukan ya. Tentu metode evaluasi 1 ini adalah metode evaluasi yang relatif masih sederhana ya, yang boleh dibilang metode evaluasi yang mungkin sederhana dan banyak dilakukan ya ketika kita bermaksud untuk mengevaluasi kualitas suatu mesin penerjemah gitu ya. Jadi itu yang saya maksud dengan metode evaluasi 1. Nah, untuk datanya itu diambil dari salah satu buku ya yang diterbitkan oleh tadi 3 institusi sejarah, KITLV, NIMH, serta NIOD ya, NIOD, dengan judul Over the Grants ya. Kebetulan buku tersebut memang buku yang paling penting ya dari 12 buku yang diterbitkan oleh mereka, karena berisi ringkasan hasil dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Buku tersebut kebetulan juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Melewati Batas, dan juga ke dalam bahasa Inggris dengan judul Beyond the Pale. Nah, ketiganya memiliki lisensi Creative Commons License ya, sehingga kita bisa pakai gitu ya dalam penelitian ini. Kami bisa pakai. Selanjutnya kami memilih 50 paragraf ya dari buku tersebut secara acak, yang menghasilkan 237 buah pasangan kalimat yang selaras ya, yang align gitu ya. Pasangan kalimat tersebut kemudian digunakan sebagai dataset dalam penelitian ini. Untuk dapat mengevaluasi kualitas hasil terjemahan ChatGPT tersebut, diperlukan referensi pembanding ya. Dalam penelitian ini sebagai referensi pembanding dipilih Google Translate ya, mesin penerjemah de facto yang banyak digunakan orang ya. Jadi semangatnya ini memang metode evaluasi 1 ini kita coba pilih metode-metode yang memang visible, yang memang ya di satu sisi tetap make sense gitu ya, artinya biasa dipakai sebagai metode evaluasi,
tapi memang masih relatif mudah lah gitu ya, ininya apanya, masih relatif mudah untuk dilaksanakan gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya untuk kualitas hasil terjemahan juga itu akan diukur menggunakan skor BLEU ya. Nah, skor BLEU ini kan merupakan matriks evaluasi yang sangat populer ya, matriks evaluasi yang sangat populer. Namun BLEU ini kan hanya mempertimbangkan pencocokan kata ya atau urutan kata yang sama ya. Sehingga pada dataset kami yang praktis berisi kumpulan kalimat ya memang cukup panjang ya dan hanya memiliki sebuah kalimat referensi ya. Jadi buku bahasa Belandanya kan hanya diterjemahkan dalam sebuah buku ya. Dalam hal ini over the grens diterjemahkan ke dalam buku melewati batas sehingga referensinya praktis hanya satu ya. Nah ini kemungkinan skor BLEU yang dihasilkan tentu tidak dapat menggambarkan kualitas hasil penerjemahan dengan tepat ya, karena keterbatasan ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini, ya, pada penelitian tahap 1 ini, selain BLEU ya, kami akan melakukan evaluasi tambahan ya terhadap setiap pasangan kalimat pada level semantik ya, dengan cara menghitung skor kesamaan teks semantiknya. Nah, evaluasi semantik text similarity tersebut dilakukan dengan menggunakan model BERT ya. BERT yang digunakan adalah BERT yang tersedia di situs Hugging Face ya, disediakan oleh Ihsan Naufal ya, dengan judul Indonesian S-BERT Large ya. Jadi model S-BERT Large Indonesia ini merupakan model sentence transformers yang memetakan kalimat ke dalam ruang vektor berdimensi 1024 ya. Perhitungan semantik text similarity ini diawali dengan menghasilkan dua vektor dari pasangan kalimat terjemahan Google Translate atau ChatGPT dan kalimat referensi bahasa Indonesianya ya. Kemudian kita hitung jarak kedua vektornya dengan menggunakan fungsi cosine similarity seperti itu. Nah, ini adalah penggambaran flowchart-nya ya. Jadi dimulai dengan dua buah buku ya. Satu buku sumber yang berbahasa Belanda, Over the Grens. Kemudian kita punya buku terjemahan human-nya ya, human translated book-nya, yaitu Melewati Batas ya, dalam hal ini terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Pertama kami melakukan data preparation ya. Ini proses yang sifatnya manual. Jadi kami memilih 50 paragraf ya secara random. Dari situ kita pastikan kalimatnya align ya, selaras ya. Nah, dari situ kita dapat referensi human translation-nya ya dalam bentuk bahasa Indonesia ya, teks bahasa Indonesia kita sebut A ya. Sementara untuk kalimat-kalimat berbahasa Belandanya itu kita terjemahkan menggunakan Google Translate dan menggunakan ChatGPT sehingga menghasilkan translated text berdasarkan Google Translate dan translated text berdasarkan ChatGPT. A, B, dan C ini yang kemudian diproses untuk dihitungkan BLEU score-nya ya untuk Google Translate ya, dibandingkan dengan reference maupun untuk ChatGPT dibandingkan dengan reference teksnya dalam bahasa Indonesia menghasilkan BLEU score. Kemudian untuk semantic text similarity-nya juga Google Translate maupun ChatGPT ya diukur cosine similarity-nya berdasarkan referensi teks sehingga didapatkan masing-masing similarity score-nya dan proses tersebut berakhir gitu ya. Untuk hasil eksperimentasi mungkin tidak saya sampaikan di kesempatan ini karena memang kami sudah mensubmit ya sebuah publikasi ya terkait dengan metode evaluasi 1 ini, di mana di sana ada hasil eksperimentasi beserta pembahasannya dan prosesnya masih dalam tahap review gitu ya. Nanti bisa dilihat mungkin di paper tersebut. Ini referensinya demikian. Terima kasih atas perhatiannya.
Terima kasih Pak Teduh. Ya, baik, terima kasih sekali Pak Trisampono atas paparan. Bagi saya juga cukup menarik. Mungkin bisa menjadi insight bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki minat terhadap riset mesin penerjemah. Terima kasih sekali lagi Pak Trisampono. Selanjutnya Mbak Elvira, silakan Mbak Elvira. Terima kasih Pak Teduh. Suara saya terdengar? Iya, jelas di saya. Oke. Ya, mohon izin saya share ini materinya. Mohon izin ini materinya sebenarnya adalah materi yang paper yang akan saya submit, tapi semoga tidak bermasalah ya, karena ini di internal. Insya Allah ini paper yang akan saya submit, semoga tanggal 6 September bisa disubmit dan bisa diterima ya. Ini paper ini adalah merupakan hasil kerjasama dengan beberapa universitas ya, terutama ini di-lead oleh Pak Yuyun sebagai kalau di aplikasi memang leader project, mungkin kalau di sini tim untuk mengerjakan penelitian terkait dengan part of speech untuk bahasa daerah di Sulawesi, terutama Bugis, Ciacia, Mabuju dan lain-lain. Tapi untuk penelitian kali ini saya memang fokus di bahasa Bugis dan lebih fokus lagi spesifik di part of speech tagging. Berikut ini adalah member yang berkontribusi di riset saya. Dan memang metode penelitian ini fokusnya kita mau mencari, membandingkan dan mencari mana metode yang paling tepat untuk under resource atau low resource language seperti bahasa Bugis, membandingkan beberapa metode dengan statistic approach dan di plural method approach. Ya, next. Ya, berdasarkan studi literatur saya untuk bahasa Bugis, ya papernya memang sudah publish, memang fokusnya bukan di part of speech ya. Ada beberapa riset peneliti yang memang fokus di mesin penerjemah seperti Pak Heri Sujaini, mungkin rekan-rekan yang bergabung di NaCL sudah mengenal beliau memang fokus untuk melakukan riset di bidang mesin translation bahasa daerah, dan salah satunya bahasa Bugis, walaupun Bugisnya berbeda gitu dengan yang dikembangkan oleh Pak Yuyun dan tim. Jadi ini khusus untuk Bugis Wajo, dan juga Bugis, ada 2 Bugis kalau salah, Bugis atau Bugis lagi saya agak lupa, cuman memang lebih fokus di mesin translasi. Juga ada beberapa riset juga yang memang menggunakan 10 bahasa daerah yang include bahasa Bugis, tapi bukan di POS-nya juga, tapi lebih ke paralel korpus dari bahasa Indonesia ke 10 bahasa daerah dan juga ke bahasa Inggrisnya juga. Salah satunya bahasa Bugis, tapi khusus untuk dataset sentimen, jadi bukan untuk POS. Juga ada riset juga dari luar, tapi ini memang risetnya datanya besar dan sangat kecil sekali proporsi untuk bahasa Bugisnya, dan dia mengambil bahasa Bugisnya juga resource-nya dari Wikipedia. Selain itu juga ada yang Nusaklod. Yang Nusaklod ini memang mengumpulkan bukan hanya yang 10 bahasa, jadi siapapun yang memang mempunyai resource kebahasaan. Jadi cukup banyak ya, salah satunya korpus Nusantara yang dibuat oleh Pak Heri Sujaini. Nah, yang dibuat saat ini di Bugis itu yang saya coba cari telusuri itu belum ada yang memang fokus di POS bahasa Bugis. Tapi bukan berarti ini riset pertama, tapi sebenarnya Pak Yuyun dan tim sudah membuat riset ini sebelumnya, tapi memang prosesnya memang dalam masih submitted, ya belum publish gitu, dan masih proses untuk moga-moga yang Pak Yuyun, karena memang targetnya yang paper ketiga ini, yang ini targetnya di jurnal ketiga, maka jurnal menengah ya, ketiga kedua, jadi mungkin prosesnya lebih panjang dibanding yang memang kita submit di conference. Tapi yang sebenarnya
yang pertama kali melakukan riset ini Pak Yun, dan sudah disubmit papernya, namun masih dalam proses untuk accepted ya. Dan juga ini sebelum paper saya sebenarnya sudah ada satu paper lagi Pak yang dibuat oleh Pak Dijaga, Pak Yun dan tim. Juga ini fokusnya untuk melakukan self supervise, jadi di mana trainingnya itu tidak fully human, jadi ada bantuan model, namun akan ada cross check lebih lanjut oleh pakar dari hasil terjemahan semi supervise yang dilakukan oleh RNN. Dan ini juga sudah ada datasetnya juga bahasa Bugis yang sudah di upload di RIM. Mungkin nanti kalau ada perubahan nanti akan diupdate kembali. Namun ini mungkin kalau mau mengakses harus kontak Pak Yun ya, karena tidak di-share secara publik. Dan kelebihannya kenapa mempelajari POS, kan sekarang apa sih POS ada, kalau udah LM gak usah lewat POS langsung bisa ini, tapi beberapa kalau memang kita masih mau menggunakan ini POS itu bisa menjadi salah satu fitur ketika kita mau mengenali name entity recognition. Jadi banyak kata-kata yang memiliki ambiguitas, seperti satu kata bisa dikenali sebagai nama orang atau dikenali sebagai misalnya kayak bisa itu bisa jadi bisa dapat, bisa ular bisa, atau ada beberapa yang ambiguitas dalam kata itu bisa dibantu dengan dikerucutkan lewat POS. Jadi pas waktu melakukan name entity recognition itu lebih bisa menghasilkan hasil yang lebih akurat. Dan juga ada beberapa teknik yang menggunakan salah satu antaranya itu POS sebelum melakukan machine translation. Ya, di sini ada beberapa research yang melakukan mencoba beberapa metode untuk di under resource language. Nah, ini saya hanya menampilkan 4. Salah satunya yang memang masih menggunakan, ini juga paper 2013 ya, masih menggunakan statistical approach, Unigram menggunakan bahasa Marathi. Nah, hasilnya memang ya HMM lebih bagus ya dibanding Unigram, Bigram, Trigram, HMM yang lebih bagus. Juga selain itu juga ada yang menggunakan bahasa Sindhi, yang dia Sindhiin. Jadi khusus untuk spesifik case Devanagari script. Memang bahasanya bukan bahasa Latin ya, jadi bukan bahasa India gitu. Nah, ini juga dia membandingkan HMM dan CRF. Selain itu juga ada yang menggunakan khusus deep learning, jadi tidak membandingkan antara statistik dan deep learning. Ini menggunakan bahasa Malayalam, saya juga tahu Malayalam dari mana ya. Tapi dari hasil ini memang dia coba semua metode yang menggunakan recurrent layer, RNN, GRU, LSTM, BLSTM, dan dari sini sih hasilnya memang paling bagus BLSTM dengan 64 layer. Nah, di sini yang keempat, dia membandingkan keduanya, jadi yang statistik dan deep learning, tapi tidak semua metode statistik, dia hanya membandingkan HMM, CRF, dan BLSTM. Kalau di sini ya hasilnya memang BLSTM yang lebih bagus. Nah, saya mau coba mempropose ya metode yang membandingkan antara statistik dan deep learning, tapi lebih banyak gitu dibanding yang metode yang menggunakan bahasa Nepal ini. Ya harapannya nanti bisa melihat apakah yang mana yang lebih bagus, apakah sesuai dengan paper sebelumnya bahwa BLSTM lebih bagus, ataukah ternyata data GIS ini mempunyai behavior yang berbeda. Nah, ini sebelum ke penelitian eksperimennya, mungkin saya akan memperkenalkan juga terkait data yang digunakan untuk penelitian ini. Jadi data ini menggunakan data yang terdiri dari 3.713 kalimat, di mana memang ada 2 proses, yaitu yang memang fully manual annotated by expert yang tadi dari Universitas di Makassar. Jadi ada 2.514, namun juga ada yang menggunakan hasil penelitiannya Pak Jala dan Pak Yun dan tim. Ini menggunakan sekitar 1.200 ya, 100 kalimat. Itu dilakukan hasil dari semi supervise, tapi ada validasi lewat human. Jadi memang tidak fully dipakai, jadi memang dicek, tapi tidak sumber awalnya tidak dianotate manual oleh manusia, tapi dilakukan verifikasi oleh manusia. Nah, jumlah tokennya ya sekitar 6.713 token, dan ada 2.511 kata unik, dan
POS yang digunakan untuk eksperimen ini ada 10 yaitu noun, lain, adjective dan lain-lainnya. Dan pada penelitian ini memiliki bukan menggunakan, jadi umumnya tidak menggunakan kalimat majemuk, jadi kalimatnya cukup ya pendek lah, jadi maksimal itu sekitar 9 kalimat, umumnya sekitar 4 sampai 5 kalimat lah. Tapi ini kalau di sini memang kalimat ini include punctuation ya, jadi karena ada beberapa riset termasuk HMM yang butuh punctuation sebagai pemisah antar kalimat. Jadi yang ini include punctuation. Jadi mungkin kalau tanpa punctuation ya mungkin sekitar 3 sampai 4 kata per kalimat umumnya. Ini statistik secara jumlah frekuensinya dari kata per jumlah kata per kalimat. Nah, ini box plotnya memang paling banyak di jumlah 4 sampai 5 token ya, termasuk ya include punctuation ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat statistik secara sebaran POS, tapi berdasarkan dari jumlah kata unik. Yang paling banyak itu adalah verb dan noun. Jadi verb dan noun memiliki variasi yang paling banyak, lebih dari, kalau ini lebih dari 1000, yang ini mungkin lebih dari 800 yang noun. Namun ketika dilakukan distribusi jumlah token, bukan unik ya, yang paling banyak itu justru di pronoun sama punctuation, padahal dari vocabulary uniknya mungkin hanya ya punctuation kan nggak begitu banyak punctuation ya, dan pronoun juga tidak begitu banyak. Dan di sini memang banyak kata-kata yang di pronoun tapi mungkin katanya adalah berulang, jadi tidak unik. Dan di punctuation ya pasti jelas banyak punctuation yang digunakan berulang. Nah, di sini kenapa dan yang riset menarik, misalnya nih kalau misalnya ini suatu hal yang sederhana, kita kan bisa menggunakan tableau apa aja ya untuk mengetahui POS-nya. Nah, yang menarik adalah di data ini kita bisa lihat adanya ambiguitas dari kata. Jadi ada satu kata yang seperti paimeng ini. Paimeng itu atau kasih ini bisa memiliki lebih dari satu POS, sehingga adanya ambiguitas, sehingga tidak bisa menggunakan unigram saja atau tableau saja gitu. Jadi ada di sini contohnya yang kalimat-kalimat yang memang ternyata satu kata bisa memiliki lebih dari satu POS. So ini juga masih ada, ini contohnya saja. Nah, ini yang saya akan coba eksperimenkan adalah yang tadi menggunakan statistik approach dan deep learning approach. Jadi menggunakan unigram, HMM, CRF, RNN, LSTM, LSTM dan GRU. Nah, yang untuk yang menggunakan ini deep learning, kita integrated dengan web embedding untuk meningkatkan performa. Nah, ini mungkin ada beberapa orang membagi research ini, tapi mungkin belum ada large language model ya. Misalnya ini membagi research ini berdasarkan ini rule based, statistic based, sama neural based. Nah, yang saya fokus di statistic based dan neural based-nya yang RNN, LSTM, BLSTM, GRU. Kenapa nggak rule based? Ternyata waktu mau coba membuat rule based-nya, ternyata tidak semudah itu karena masalah peluruhan di bahasa Bugis itu tidak sesederhana bahasa Indonesia, jadi agak beda gitu, jadi sangat berbeda, jadi cukup banyak pengecualian, jadi kayaknya agak sulit gitu kalau saya pakai rule base. Jadi akhirnya rule base tidak digunakan, jadi saya hanya fokus di statistik sama neural base ya, khususnya di neural network. Nah, ini mungkin secara garis besar pasti perbedaan dari ke-7 metode ini ya. Kalau yang ini unigram berbasis statistik, berbasis statistik tapi probabilistic base. Kalau CRF berdasarkan discriminative base, sedangkan RNN ya dia semuanya sebenarnya RNN, LSTM, BLSTM, bahkan HMM juga itu merupakan sequence base ya. Cuman yang membedakannya itu kayak ada memory unit, jadi ada yang dia tetap keep memorinya walaupun nanti dia ada forget get-nya ya, tapi dia keep dulu memorinya pada sampai jangka waktu tertentu. Dan kayak BLSTM itu ya seperti LSTM tapi dia dua arah, bisa jadi forward dan backward gitu. Dan GRU ini secara parameter ya lebih sederhana dan secara komputasi juga lebih sederhana tapi comparable lah dengan LSTM. Ini mungkin secara garis besar, dan ini secara ilustrasinya, tapi takutnya ya seperti ini kalau misalnya kayak unigram secara sederhana ketika kita punya tabel up dan frekuensinya,
Ya ketika ada word A yang akan diidentifikasi mana, ketika word A itu ada beberapa pilihan, maka dia akan mengambil yang frekuensinya lebih besar. Kalau yang ini HMM ya sebagai observable-nya adalah katanya, kata dalam kalimatnya, dan yang ininya hidden state-nya ya POS tagging-nya. Ini pun juga sama, cuman dia lebih kompleks dibanding HMM karena dia melihat bukan hanya satu state sebelumnya, tapi dia lihat surrounding-nya gitu, reviews-nya dan ini dan pokoknya sekitar ininya. Jadi dia juga bukan hanya di ini, tapi ya full sequence di in center-nya. Ini mungkin saya nggak begitu banyak bahas ya nanti, tapi kalau ada yang ditanyakan nanti bisa dibahas. Nah ini saya coba sebenarnya di awal itu karena saya pakai program yang program yang sudah ada dan saya tidak awalnya saya tidak otak-atik. Kita saya menggunakan 100. Saya nggak ngecek dulu, nggak ngecek loss functionnya. Jadi saya gunakan saja. Memang hasilnya deep learning lebih bagus. Tapi pas waktu begitu kan saya Pak Agung minta minta untuk dianalisis bagaimana loss functionnya. Ternyata memang kecenderungannya setelah FO20 itu hasilnya loss validation itu justru meningkat gitu. Tapi loss trendnya menurun. Jadi ada indikasi overfitting. Jadi saya coba untuk eksperimen selanjutnya hanya menggunakan FO-nya 20. Nah, ini mohon maaf belum saya lengkapi karena saya masih ada error nih. Jadi saya tapi intinya memang kalau dibandingkan memang RRN itu lebih sederhana lah secara jumlah parameter dibanding LSM, BLSM, dan GRU. Nah, ini global parameter yang berlaku untuk semua metode deep learning RNN, LSM, BLSM, GRU yang digunakan. Ini semuanya parameter yang digunakan sama. Nah, di sini kan dense layer. Kenapa di sini menggunakan time distributed kali TensorFlow itu? Jadi ada fungsi time distributed yang bisa memuat ya jadi yang biasanya recurrent octet itu satu-satu dia bisa mengumpulkan jadi satu combine dalam satu matrik. Dan ini pun embedding weight-nya itu tidak hanya menggunakan yang embedding layer ini, tapi ada initial embedding weight dari Google News yang bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena saya belum berhasil belum mendapat yang word embedding belum mencari lebih dalam ya yang word embedding yang selain bahasa Inggris. Dan juga saya coba membuat word embedding pakai Genshin tapi masih error, jadi ya sudahlah untuk paper ini mungkin saya pakai yang bahasa Inggris saja. Tapi dibandingkan tidak menggunakan initial embedding weight, hasil menggunakan initial embedding weight masih lebih bagus. Jadi saya putuskan menggunakan initial embedding weight-nya saja. Ini hasilnya dan ya secara grafik loss-nya ya mungkin masih bisa dioptimalkan ya, tapi sementara saya menggunakan sepertinya sudah mulai jenuh ya, jadi saya ambil di FO20. Nah, di sini saya coba bandingkan, tapi tidak satu kali percobaan, takutnya kan satu kali percobaan bisa jadi tidak mencerminkan populasi data, maka saya coba sampai 20 kali ulangan, tapi tidak kan kalau pakai KNN dia terbatas misalnya 5 atau validation, cross validation misalnya bukan KNN bisa 5 kali cross validation atau 10 kali cross validation. Saya pengen coba yang lebih banyak, jadi saya menggunakan random sampling. Tapi memang kekurangan saya sih dia tidak saya pegang, jadi tapi ini insya Allah tidak ada manipulasi, jadi memang otomatis di random keluar hasilnya, jadi behaviornya pun tidak jauh berbeda ketika saya pun merandom berkali-kali ya hasilnya masih di sekitar itu karena memang harapannya sih sampling ini sudah mewakili populasi. Dan ini dari hasil ini kalau rekan-rekan bisa lihat ya ini kan setelah 20 kali percobaan untuk nilai F1 score dilihat dari grafik box plotnya sangat terpisah jauh ya untuk Unigram, HMM, dan CRF juga dengan metode deep learning. Nah, di sini mungkin karena sangat dari scalingnya juga sangat mungkin perbedaannya tidak terlalu jauh ya untuk deep learning performanya, maka saya buat satu grafik yang terpisah untuk box plotnya untuk khusus untuk meng-highlight yang bagian deep learning. Jadi kalau di sini kan tidak begitu terlihat ya. Jadi kalau di sini kita lihat memang yang paling bagus itu dari secara visual itu RNN. Tapi apakah signifikan atau tidak kan walaupun bisa terlihat ya memang berbeda gitu, tapi mungkin perlu justifikasi secara statistik, maka saya menggunakan
p-value atau t-test nanti ya, dan hasilnya ketika saya menggunakan threshold 0,05, maka yang signifikan adalah ya ini unigram dengan HMM signifikan, M dengan CRF juga berbeda signifikan, memang lebih baik dan berbeda signifikan. RNN juga ini lebih baik dan berbeda signifikan terhadap LSTM, BLSM, dan GRU. Namun LSTM dan BLSM mungkin secara lihat BLSM kayaknya lebih bagus nih dibanding GRU dan LSM, tapi ternyata tidak berbeda signifikan kalau dilihat dari p-value-nya, karena lebih dari 0,05. Seperti itu. Dan ini mungkin kalau dilihat dari sini nilainya tidak terlalu lihat, maka ada satu tabel lagi yang melihatkan. Jadi F1 score-nya ini rata-ratanya saya lupa nih. Ini mungkin header-nya min rata-rata dari F1 score. Jadi rata-rata F1 score-nya sekitar 97,54. Jadi HNN lebih bagus dibanding semua metode yang lain. Nah ini apa, kalau dilihat secara confusion matrix-nya memang ada keunikan ini unigram itu, karena dia ketika dia tidak menemukan ini, mestinya katanya tidak ada di dalam mungkin apa lookup table-nya unigram, maka dia akan masukkan sebagai unknown. Nah ini ada beberapa kata yang mungkin ada data test yang masuknya ke unknown. Nah ini kalau di HMM yang sebenarnya cenderungannya sama, mungkin ini kata-kata yang sulit ya, makanya nah tapi ini dikenalinya kalau di sini unknown, dia masuknya ke di HMM masuknya ke pronoun. Nah ini seperti itu. Dan selanjutnya mungkin ini, nah ini CRF juga dan RNN ya lebih bagus lah secara ini, tidak ada yang tadi yang ekstrim misalnya semua dikenali pronoun atau apa, tapi dari secara jumlah mungkin kesalahan klasifikasinya CRF lebih banyak dibanding RNN. Di sini kan ada 25, 10, di sini 25. Apa ini apa 37 ini lebih banyak ya, lebih banyak, jadi kesalahan klasifikasinya jauh lebih banyak RNN CRF dibanding RNN. Begitu juga RNN dibanding LSM ya, di LSM lebih banyak kesalahan klasifikasinya dibanding RNN. Nah, kalau secara garis besar ya yang kita bahwa di sini dari hasil yang tadi sudah ditemukan bahwa ya RNN apa unigram apa statistik ini masih lebih kalah dibanding dengan neural model ya, di DNN model itu masih lebih bagus DNN model. Ya mungkin salah satunya memang ada fitur yang embedding, dan juga memang secara jangkauan capture-nya juga di DNN jangkauan capture-nya lebih luas dibanding yang menggunakan statistik method saja. Nah, di sini yang paling bagus itu RNN. Beda ya dengan kesimpulan yang di paper pro sebelumnya, BLSM jauh lebih bagus. Mungkin yang saya tangkap sih mungkin ya untuk yang tidak terlalu panjang gitu, untuk kata-kata yang memang kalimat yang tidak terlalu kompleks, mungkin jumlah katanya yang bukan mengandung kalimat yang panjang atau kalimat majemuk, mungkin hasil RNN masih lebih menjanjikan dan lebih bagus dibanding LSM, BLSM, dan GRU. Ya, ini kesimpulannya sama ya, hampir sama dengan ini. Dan mungkin selanjutnya saya akan mencoba metode-metode lain yang mungkin menggunakan transfer learning atau menggunakan large language model hasilnya untuk penelitian POS Bugis. Ya, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Terima kasih Mbak Elvira atas presentasinya yang membuat saya juga menarik, karena ini mengcover riset tentang part of speech yang bisa didatakan itu merupakan apa ya, data yang basic banget gitu ya buat kita melakukan riset yang lebih berikutnya. Baik, terima kasih. Apalagi juga ini ya Bugis termasuk low resource language ya. Baik, terima kasih Mbak Fira. Silakan rekan-rekan, sesi diskusi dengan ini dibuka. Saya masih belum melihat ada pertanyaan di chat box. Kalau rekan-rekan mau menanyakan secara oral atau tulisan secara langsung, silahkan. Baik, sementara belum ada, mungkin saya mengisi pertanyaan untuk Mbak Raisa. Yang pertama itu adalah Mbak Raisa menyebutkan bahwa sebelum melakukan riset dan eksperimen tentang hoax, itu melakukan
kajian literatur SLR dengan bahan 4 paper. Nah, pertanyaan saya, apakah impact apa yang didapat dari mempelajari 4 paper ini yang kemudian mempengaruhi jalannya eksperimen Mbak Raisa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya tidak salah, Mbak Raisa juga menyebutkan setelah 4 paper kemudian melakukan eksperimen, kemudian Mbak Raisa melakukan kajian literatur lagi untuk memperkaya mungkin tahanan pengetahuan atau bagaimana kajian yang lebih baru ini mempengaruhi desain eksperimen. Kemudian yang ketiga tadi tokenisasi melakukan pakai BERT. Mungkin saya salah, sepengetahuan saya BERT itu tokenisasinya pakai subword. Jadi tidak word benar-benar tapi subword. Saya juga kurang tahu apakah subwordnya itu berupa karakter, suku kata atau apa. Apakah Mbak Raisa mengalami hal yang serupa? Kemudian bagaimana untuk menanggulangi misalkan kalau misalkan benar-benar pakai subword, bagaimana cara menanggulanginya? Mungkin menyatukan atau merge beberapa subword menjadi satu kata seperti awalnya. Mungkin 3 pertanyaan itu dulu, Pak. Iya, Pak. Untuk yang mengenai 4 paper awal itu, awalnya studi literatur reviewnya itu dipimpin oleh Mbak Yani ya, Mbak Yani Asih mengenai semi supervised. Jadi metodenya itu adalah semi supervised. Dari 4 paper itu ditemukan bahwa memang terakhir di situ tuh digunakannya adalah deep learning, dan metode yang paling banyak di semi supervised itu adalah teacher and min teacher gitu. Jadi maksudnya ada model yang sebagai main modelnya yang ditrain dengan labeled data itu nanti jadi teachernya, yang kemudian ada lagi studentnya yang nanti akan mendapatkan masukan dari pseudo label yang ditentukan oleh model min teacher. Jadi saya melihatnya min teachernya tuh apa biasanya modelnya. Nah, biasanya itu adalah deep learning, dan basisnya itu kebanyakan menggunakan model-model LSTM, terus juga transformer BERT itu. Jadi saya cari lagi paper yang memang berhubungan dengan model utamanya itu sebenarnya yang sering digunakan apa. Nah, dari recent studies-nya itu biasanya adalah menggabungkan CNN dan BLSTM. Jadi CNN-nya itu untuk mengcapture unique feature-nya, sementara BLSTM-nya untuk menangkap konteks dari dua sisi. Jadi depan belakang, belakang ke depan. Jadi konteksnya itu lebih kaya. Jadi nantinya akan dibuat menggunakan BLSTM digabung dengan CNN. Jadi ini masih pembentukan model untuk teachernya. Jadi kalau untuk studentnya nanti apakah modelnya sama atau menggunakan model yang berbeda masih dilihat lagi. Tapi teachernya ini harus stabil dulu untuk menentukan akurasi, sehingga pseudo label yang dihasilkan itu bisa diharapkan menjadi masukan yang bagus untuk studentnya di semi supervised. Lalu untuk tokenisasi BERT, jadi saya menggunakannya waktu itu Cahya BERT ya. Nah, untuk apakah menggunakan subword ini saya juga masih belum detail ya Pak, apakah menggunakan subword atau bagaimana. Tapi memang di BERT itu panjangnya kan terbatas sekitar 512 sehingga pasti ada truncation. Nah, truncation ini apakah mempengaruhi? Jelas mempengaruhi, karena tadi terakhir yang di bawah itu tadi ada yang awalnya sebelum di-train sudah benar dia klasifikasinya, tapi kemudian setelah di-train lagi dengan fine tuning itu ternyata malah jadi salah. Sementara ada yang tadinya salah jadi benar. Ini kemungkinan masih kemungkinan masih harus diteliti lagi berdasarkan data yang di training maupun hasil keluaran dari BERT-nya. Lalu untuk menggabungkan sebenarnya waktu awal karena terlalu besar dan memang
memang fokusnya adalah efisiensi komputasinya, jadi di batching gitu, dibagi jadi beberapa batch, tidak langsung satu kali proses. Jadi meskipun dengan menggunakan CPU itu masih bisa berjalan. Selalu digabungkan. Nah, apakah ini juga berpengaruh? Apakah berpengaruh? Apakah ada perbedaannya ketika di batching maupun tidak di batching? Ini juga masih belum kelihatan. Jadi yang tidak di batching pun sebenarnya hasilnya hampir mirip dengan yang di batching. Jadi masih masih dicari apakah memang benar ada pengaruhnya atau tidak. Itu sih Pak, untuk 3 pertanyaan itu. Iya, baik, terima kasih, cukup jelas. Ya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin Japri atau si personal asisten Pak saya. Iya, untuk Pak Tri itu mungkin saya ada beberapa pertanyaan Pak Tri. Mungkin bisa dijelaskan kalau tidak salah di slide Bapak itu menyebutkan mau memilih 50 paragraf secara random untuk menjadi bahan eksperimen. Pemikiran untuk menjadikan satu paragraf sebagai bahan untuk dibandingkan itu kira-kira apa ya Pak? Mungkin bisa dielaborasi. Baik Pak Teguh. Jadi memang di dalam lakukan evaluasi itu yang paling simpel itu kan kita melakukan evaluasi di sentence level Pak ya. Setelah itu baru di paragraf level, setelah itu mungkin di dokumen level. Prinsipnya kan dokumen itu adalah buku ya. Tapi saya memang kesempatan ini hanya melakukan evaluasi di level kalimat Pak. Nah, ini dari apa? Dari pengalaman, maksudnya dari fakta langsungnya sih Pak ya, ketika saya melihat buku sumber, dalam hal ini buku sumber yang berbahasa Belanda, kemudian ada buku terjemahannya ya dalam bahasa Indonesia. Memang kebetulan sepertinya sih penerjemah ini menerjemahkan sentence by sentence Pak. Ya. Jadi memang ada juga mungkin penerjemah itu yang menerjemahkan di level paragraf ya. Jadi kita akan kesulitan menemukan sentence alignment lah antara sumber dengan buku terjemahannya. Tapi kalau untuk buku yang saya ambil ini sepertinya banyak ininya lah ya, align-nya lah antara satu sentence di sumber dengan satu sentence di buku terjemahannya. Tapi tetap tidak ideal, Pak. Ya, jadi ada juga saya temukan satu sentence di buku sumber itu menjadi 2 sentence misalnya Pak di buku terjemahan. Dan juga ada ya, lebih jarang sih dibanding kasus yang pertama, justru kebalikannya. Beberapa sentence dari bahasa sumber ya, bahasa Belanda itu ternyata hanya menjadi satu sentence di dalam bahasa Indonesia ya, lebih. Sehingga akhirnya saya pilih paragraf level itu Pak sebagai startingnya gitu ya, starting ini ya ya kalimatnya gitu. Jadi saya ambil paragraf, kemudian dari situ saya manual ini Pak lakukan alignment ya, dan sebaiknya pastikan itu align memang Pak. Kalau ada yang satu menjadi dua menjadi satu misalnya itu tidak saya ambil Pak, atau satu menjadi dua atau lebih itu tidak saya ambil. Jadi hanya satu line itu yang saya ambil sebagai set. Makanya dari 50 paragraf itu tadinya ekspektasi saya dapat 300 lebih pasangan kalimat Pak. Ternyata hanya 237 karena ada case-case seperti itulah ya, tidak ideal lainnya. Semoga menjelaskan ini Pak Teguh. Terima kasih.
Ya, baik. Mungkin ada kaitannya lagi dengan pertanyaan tadi sebelumnya, Pak. Apakah ini terkait dengan misalkan apa ya, fitur dari masing-masing bahasa? Jadi mungkin bahasa Indonesia itu apa ya, banyak mungkin kadang-kadang eh, predikat dihilangkan. Misalkan saya sekolah tiap hari, harusnya kan saya pergi ke sekolah setiap hari. Atau apa ya, mungkin ada, itu bisa mempengaruhi, jadi misalkan satu eh, kalimat di bahasa Belanda bisa menjadi dua kalimat ke bahasa Indonesia, kemudian atau dan kebalikannya. Apakah ada faktor seperti itu ya, Pak ya? Ya ini pribadi Pak ya, belum tentu benar ya, karena saya juga bukan seorang ahli bahasa ya, mohon maaf. Kalau saya perhatikan memang tergantung dari penerjemahnya Pak, apa seperti saya. Untuk kasus balik lagi nih Pak, kasus buku contoh yang saya ambil ini, saya dari beberapa kalimat tentu saja atau beberapa banyak paragraf tentu saja, menyimpulkan ya ini sentence by sentence Pak ini ya, terjemahannya gitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan tentu seorang penerjemah yang style yang berbeda gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan menurut saya satu paragraf itu bisa jadi dia ini sendiri gitu ya. Tapi mungkin ini bukan di literatur di sejarah gitu Pak ya, lebih ke literatur sastra mungkin ya. Memang di penerjemah ini tantangannya tentu tinggi sekali dan dia eh, memberikan konteks lokalnya ya untuk diterjemahkan, sehingga sangat mungkin itu menurut saya Pak, satu paragraf itu menjadi satu paragraf terjemahan, tapi ketika kita lain sentence by sentence-nya kita akan menemui kesulitan juga mungkin bayangan saya. Tapi di kasus ini saya terus terang cukup pede lah. Lihat sentence by sentence alignment itu saya bisa temukan, Pak. Semoga menjawab Pak Teguh. Terima kasih. Iya, baik. Sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Ini saya melihat di chat box ada pertanyaan dari Pak Agung yang sebagian sudah dijawab oleh Pak Raisa. Mungkin bisa disampaikan secara ringkas, Pak Agung. Maaf Pak, mungkin tapi udah dijawab kok Pak, udah dijawab sama Mbak Raisa. Oke, baik. Ya, terima kasih. Setelah itu ini ada pertanyaan lagi dari Pak Agung yang belum sempat dijawab kali ya. Ada pertanyaan lanjutan itu, Mbak Raisa mungkin pernah menanggapi. Oh, iya Pak, baru saya baca. Iya, untuk Bird itu sebenarnya menggunakan sentence embedding ya Pak. Jadi memang keseluruhan dia sudah memperhatikan sequence-nya. Lalu apakah keuntungannya dari penggunaan RNN? Ini mungkin maksudnya BLSTM-nya ya Pak. Kalau yang saya baca di paper itu, BLSTM-nya itu akan memperkaya dari informasi sintaksis semantisnya. Nah, generalisasinya juga lebih baik dibandingkan dengan BERT. Jadi, makanya kebanyakan di beberapa paper itu menggabungkan antara word embedding-nya menggunakan BERT, sementara untuk model klasifikasinya menggunakan BLSTM. Begitu, Pak. LSTM ya. Baik, oke. Terima kasih Mbak Raisa. Untuk Mbak Vira, mungkin saya pertanyaannya sedikit saja. Di bahasa Bugis itu kan tentang part of speech ya. Dari data training, data yang sudah dikumpulkan ini, pengamatan Mbak Vira, seberapa banyak sih kata yang memiliki lebih dari satu jenis kata? Ada datanya sih Pak, cuman saya harus mulai. Tapi memang eh, harus saya lihat dulu tapi memang lebih dari puluhan sih ingat saya. Itu cukup banyak itu. Ratusan ya nanti. Harus saya lihat lagi Pak datanya. Saya belum bisa jawab, tapi sudah ada list datanya, cuman saya lupa di mana. Mungkin
Ya baik, berarti ada ya. Dan Ada Pak, ada Pak. Lebih banyak Pak, bukan hanya 6 yang tadi disampaikan. Cuman saya harus lihat lagi. Sebentar Pak. Kalau menunggu sebentar. ya baik. Ya Lalu mungkin, ya. ya baik, berarti memang ada ya dan cukup banyak kalau menurut Mbak Fira. Iya Lalu Pak. seberapa kompleksnya itu maksudnya eh, satu kata kan bisa lebih dari satu jenis kata. Seberapa kompleks misalkan lebih dari dua, lebih dari tiga, lebih dari empat gitu. Ini Pak, kemarin dibantu Pak Agung. Ini yang kalau yang lebih dari 2 ya sangat banyak ya. Tapi kalau yang ini yang contoh yang kata yang POS-nya ada 4, ada 3 sampel kata yang memiliki 4 POS. Ada yang paling banyak itu yang 2. Jadi kalau yang 2 itu ada sekitar 130 kata yang memiliki POS lebih dari yang sama dengan 2. Kalau yang sama dengan 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Yang sama dengan 4 ada, yang mesti satu POS ada 4. Satu kata ada 4 POS itu ada 3. Yang kalau dibanding yang keseluruhannya sekitar ya 2.378 yang hanya satu POS satu kata. Ini Pak Teduh kalau dari statistiknya. Tadi Pak, pertanyaan lanjutannya gimana Pak Teduh? Ya. Tadi pertanyaan lanjutannya apa Pak? Tadi. Pertanyaan lanjutan. Oh enggak. Ya ini sudah menjawab yang apa yang ditampilkan oleh Mbak Fira. Jadi seberapa kompleksnya itu ya itu maksud saya lebih satu kata lebih dari 2 jenis kata atau 3 jenis kata atau 4 jenis kata ya. Oke, sudah menjawab. Ya, terima kasih. Kali ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau misalkan tidak ada, berarti kita sudah sampai ke ujung dari acara meeting Pekan PRSDI kali ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita menghidupkan video untuk diambil absen. Oh, di tempat saya cuma muat satu layar ya. Atau mungkin ada yang bisa membantu mengambil. Ini saya cuma satu, padahal ada 39 partisipan. Oh, barangkali tidak apa menghidupkan kameranya barangkali ya. Ya baik, hanya ada satu layar di laptop saya. Izin untuk mengambil. Baik, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang mengucap hamdalah, alhamdulillah itu beralamin. Izin untuk live meeting. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian meeting sekarang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.